Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina, KHAR_LINA. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pesawat sederhana. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Ini contohnya, ada beberapa alat yang kita gunakan sehari-hari, sehingga dengan alat ini pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai dan lebih mudah. Contohnya ada katrol, ada gunting, ada pemecah biji, linggis, sekop, dan kapak. Jenis pesawat sederhana ada 4 macam. Yang pertama ada pengungkit atau tuas, yang kedua ada katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda berporos. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengungkit atau tuas terlebih dahulu ya. Pada pengungkit atau tuas terdapat titik tumpu, ini yang di tengah ini namanya titik tumpu. Kemudian ada gaya yang diberikan, kemudian ada beban. Nah, jarak antara gaya kuasa dan titik tumpu disebut dengan lengan kuasa. Sedangkan jarak antara beban dan titik tumpu disebut dengan lengan beban. Jadi pada tuas itu ada 5 komponen, ada titik tumpu, ada gaya, ada beban, ada lengan kuasa atau lengan gaya, dan ada lengan beban. Pengungkit atau tuas ada 3 macam, yaitu tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Yang membedakan ketiga jenis pengungkit itu adalah posisi yang berada di tengah. Untuk tuas jenis pertama, yang di tengah itu adalah titik tumpunya. Sedangkan beban dan kuasanya berada di kanan atau kiri dari titik tumpu. Contoh alat yang menggunakan tuas jenis pertama ini salah satunya yaitu gunting. Perhatikan pada gambar gunting ini, yang di tengah ini merupakan titik tumpunya, sedangkan benda yang akan digunting sebagai beban dan gaya yang kita berikan ini sebagai kuasa. Selain gunting ada juga tang dan jungkat-jungkit. Ini adalah beberapa contoh yang titik tumpunya berada di tengah. Selanjutnya, tuas jenis yang kedua, posisi yang berada di tengahnya bukan titik tumpu tetapi beban. Beban yang berada di tengah, titik tumpunya, dan kuasa bisa di kanan atau di kiri dari beban. Contohnya, troli, pemotong kertas, dan alat pemecah biji. Untuk troli, lihat pada gambar troli ini bebannya berada di tengah, maka dia termasuk jenis yang kedua. Titik tumpunya berada di roda dan gayanya berada di atas ini. Untuk memotong kertas, kertasnya ini sebagai beban, jadi dia berada di tengah. Yang di depan ini adalah titik tumpunya, dan yang di sini gagangnya ini adalah kuasa atau gaya yang akan kita berikan. Begitu juga sama halnya dengan pemecah biji. Biji-bijian yang akan dipecahkan diletakkan di tengah, ini sebagai bebannya. Yang di depan ini adalah titik tumpu, dan gaya yang kita berikan di sini adalah kuasa. Sedangkan tuas jenis yang ketiga, posisi yang ada di tengah adalah kuasa. Beban dan tumpunya berada di kanan atau kiri dari kuasa. Contohnya stapler atau yang biasa kita sebut dengan bahasa sehari-harinya adalah necis. Kuasanya ada di tengah, jadi kita memberikan gayanya ada di tengah, di depan ini sebagai beban, dan yang di ujung ini sebagai titik tumpu. Selain itu ada juga pinset dan penjepit makanan. Jadi yang membedakan 3 jenis tuas itu adalah posisi yang di tengahnya. Tuas jenis 1 tadi, yang di tengah adalah titik tumpu. Tuas jenis kedua yang di tengah adalah beban. Dan tuas jenis ketiga adalah kuasa yang berada di tengah. Bisa diingat ya. Oke, kita lanjutkan. Keuntungan mekanis pada tuas. Setiap alat pesawat sederhana, keempat jenisnya itu pasti memiliki keuntungan mekanis, karena tujuan dari pesawat sederhana kan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Untuk tuas, ini gambarnya tadi bisa dicari dengan menggunakan rumus keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan LK dibagi LB. Untuk lambang LK dan LB ini di sebagian buku ada juga yang membuatnya LB atau LK, sama saja. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Apabila beban terletak 2 meter dari titik tumpu, maka gaya dan keuntungan mekanis pada tuas di atas adalah. Untuk menjawab contoh soal tuas tadi, perhatikan penjelasan berikut ya. Apabila beban terletak 2 meter dari titik tumpu, ini beban, titik tumpunya 2 meter, maka gaya dan keuntungan mekanis pada tuas di atas berapa? Sekarang, seperti biasa, kita buat dulu diketahui, ditanya, dan jawab untuk mempermudah menjawabnya ya. Diketahui jarak antara beban ke titik tumpu.
Artinya itu adalah LB 2 meter dan jarak antara titik tumpu ke gaya lambangnya LK 6 meter. Ini sebagai beban atau gaya. Lambangnya W sama dengan 600 Newton. Yang ditanya adalah berapakah gaya dan keuntungan mekanis. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama menanyakan berapakah besarnya gaya lambangnya F, dan berapakah besar keuntungan mekanis dari tuas tersebut. Sekarang kita jawab satu persatu. Untuk mencari nilai F, kita gunakan persamaan yang ada pada rumus sebelumnya, yaitu W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Ini rumusnya, kita masukkan angkanya, W-nya ada 600, F-nya tetap kita buat S, F karena F-nya yang ditanya dan tidak diketahui, sama dengan LK-nya 6 meter, LB-nya 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal kalikan silang seperti pada matematika. Kalikan silang seperti ini. Kita ambil dulu apa yang ditanya. Di sini ditanya F. Jadi F dikali 6 sama dengan, ini pasangannya yang ini, 600 dikali 2. Maka F dikali 6 sama dengan 600 dikali 2 hasilnya 1200. Maka F sama dengan, kita pindahkan. Ini kan kali, kalau kita pindahkan menjadi lawannya. Lawan kali adalah bagi. Jadi F sama dengan 1200 dibagi 6. Maka besarnya gaya yang digunakan adalah 200 Newton. Sekarang pertanyaan yang kedua. Berapakah keuntungan mekanis? Untuk keuntungan mekanis ini bisa dicari dengan menggunakan dua rumus. Bisa kita gunakan W dibagi F atau LK dibagi LB, sama saja hasilnya. Jadi boleh menggunakan rumus W dibagi F atau boleh juga menggunakan LK dibagi LB. Tetapi saran saya kita gunakan saja angka mana yang lebih kecil. Kalau W dengan F-nya kan angkanya ratusan, sedangkan LK dan LB-nya angkanya satuan. Maka kita gunakan saja yang angka satuan biar lebih mudah untuk menghitungnya. Maka KM sama dengan LK dibagi LB. LK-nya 6, LB-nya 2. Maka hasil keuntungan mekanisnya adalah 3. Pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Jenis-jenis katrol ada 3 macam. Yang pertama ada katrol tetap tunggal. Tetap tunggal artinya katrolnya ini digantungkan di atas dan hanya ada satu. Ini namanya tetap tunggal. Biasanya digunakan pada sumur ya, untuk menggerek atau mengambil air yang ada di dalam sumur. Katrol jenis yang kedua yaitu katrol tunggal bebas. Tunggal artinya satu, bebas dia tidak terikat, tidak terpasang secara permanen di atas. Dan yang ketiga, satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Yang di atas ini sebagai katrol tetapnya dan yang di bawah sebagai katrol bebasnya. Untuk katrol, keuntungan mekanisnya, yang pertama untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya bernilai 1. Kalau katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Dan kalau katrol majemuk, itu keuntungan mekanisnya tergantung dari banyaknya tali yang menopang benda. Kalau pada gambar ini, di sini ada 3 tali. Ini tali pertama, yang ini tali kedua, dan yang ini tali ketiga. Jadi pada gambar katrol majemuk yang ini memiliki 3 keuntungan mekanis. Pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh bidang miring. Nih contohnya, jika anak ini mengangkat benda tanpa ada bantuan papan di sini, maka benda ini akan terasa sangat berat sekali. Tetapi dengan adanya papan ini, bendanya bisa digelindingkan saja hingga sampai ke atas. Jadi dia lebih mudah kan? Yang kedua contohnya pada pemasangan paku, pada tangga, pada sekrup, pahat, penggunaan kapak atau pisau. Kapak dengan pisau ini kan kalau kita gunakan posisinya ada posisi yang miring, tidak lurus, dan mata bor. Ini adalah contoh beberapa alat-alat yang digunakan sehari-hari yang termasuk ke dalam bidang miring. Keuntungan mekanis pada bidang miring, ini gambarnya, ada beban, gaya, jarak antara atau panjang dari bidang miring, dan yang ini adalah tinggi bidang miring. Keuntungan mekanisnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus W dibagi F sama dengan S dibagi H. Dengan KM sebagai keuntungan mekanis, W bebannya satuannya Newton, F gaya satuannya Newton, S panjang bidang miring satuannya meter, H tinggi bidang miring satuannya meter. Contoh soal.
Perhatikan pada gambar. Rogu ingin menurunkan sebuah karung beras dari atas truk. Ia mengambil sebuah papan kayu dengan panjang 6 meter. Ini sudah diletakkan, papan kayunya 6 meter. Kemudian ia sandarkan ke truk yang tingginya 1,5 meter. Ini tinggi truknya 1,5 meter dari atas tanah. Jika Rogu mengeluarkan gaya sebesar 300 Newton, berapakah berat karung beras tersebut? Hitunglah keuntungan mekanis bidang miring tersebut jika gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Untuk menjawab contoh soal ini, perhatikan penjelasan berikut ya. Untuk menjawab contoh soal bidang miring, kita bantu dengan menggunakan gambar. Rogu ingin menurunkan sebuah karung beras dari atas truk. Kita buat dulu gambarnya. Misalnya ini gambar truknya. Ia ingin mengambil sebuah papan kayu yang panjangnya 6 meter. Ini kayunya panjangnya 6 meter. Kemudian ia sandarkan ke truk yang tingginya 1,5 meter. Jika Rogu mengeluarkan gaya 300 Newton, berapakah berat karung beras tersebut? Hitung keuntungan mekanisnya. Kita buat dulu diketahui. Kalau pada gambar apa yang diketahui di sini? Di sini ada panjang bidang miring. Panjang bidang miring lambangnya adalah S sama dengan 6 meter. Tinggi bidang miring lambangnya H sama dengan 1,5 meter. Pada soal diketahui bahwa Rogu mengeluarkan gaya lambangnya F 300 Newton. Yang ditanya berapakah berat karung beras dan berapakah keuntungan mekanis yang diperoleh. Caranya sama seperti pada tuas. Kita masukkan rumusnya. Jawab. Untuk yang pertama, W dibagi F sama dengan S dibagi H. W-nya yang ditanya, berarti kita tetap buat W. F-nya gayanya 300 sama dengan S-nya 6, H-nya 1,5. Jika sudah seperti ini, kita kalikan silang. Sama seperti pada tuas. Yang ditanya W, jadi yang W dulu kita tulis. W dikali 1,5 sama dengan 300, pasangannya yang 6. Jadi 300 dikali 6. W sama dengan 300 dikali 6, hasilnya 1.800. Dibagi, ini kan kali, pindah menjadi tanda bagi, dibagi 1,5. Hasilnya 1.200 Newton. Ini besarnya beban atau berat karung. Pertanyaan yang kedua, keuntungan mekanisnya sama seperti pada tuas. Keuntungan mekanis pada bidang miring juga bisa kita gunakan rumus W dibagi F atau S dibagi H. Hasilnya akan sama saja. Kita coba mencari keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. W-nya, ini hasil W tadi 1.200, F-nya 300. 1.200 dibagi 300 hasilnya 4. Sama halnya jika kita menggunakan S dibagi H, S-nya 6, H-nya 1,5. 6 dibagi 1,5 juga hasilnya 4. Jadi sama saja, bisa menggunakan rumus W dibagi F atau S dibagi H untuk keuntungan mekanis. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berbentuk lingkaran dengan poros yang ada di tengahnya. Contohnya, roda yang ada pada kendaraan, baik di sepeda, mobil, motor, dan sebagainya. Ada juga pada sepatu roda dan gagang pintu. Ini juga termasuk contoh dari roda berporos. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pesawat sederhana. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.